Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama tentunya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa kembali bertatap muka. Meskipun dalam keadaan lockdown ya di rumah masing-masing, namun tidak membatasi untuk kita bersama-sama saling bersilaturahim ya, saling bertatap muka meskipun dalam keadaan online atau daring ya. Mudah-mudahan kajian kita ini pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, "Lau kana al-jasadu mutaba'idan walakinnal qalbu mutaqariban." Walaupun jasad kita saling berjauhan, namun di hati selalu dekat. Itu artinya. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan. Saya senang sekali karena sudah lama ya tidak berjumpa, tidak bersatu rahim, sudah lama tidak sempat ya kita bertemu makan nasi uduk bareng ya pagi-pagi. Alhamdulillah, kalau sekarang nggak bisa memang, kalau pagi-pagi makan nasi uduk di bulan Ramadan bisa digebukin nanti ya. Mudah-mudahan kajian kita yang sangat singkat ini membawa berkah buat kita semuanya, buat jamaah Masjid Baitul Hikmah ya. Terutama buat saya sendiri, alhamdulillah ya sangat senang sekali. Maka pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada yang terhormat semua jajaran DKM Masjid Baitul Hikmah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam kajian Islam dalam rangka mensyiarkan malam-malam Ramadan. Meskipun kita PSBB, lockdown, berada di rumah masing-masing, stay at home, namun kajian harus tetap berjalan. Dan ini adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal ibadah kita. Jadi pertama adalah kata penghormatan kepada seluruh DKM Masjid Baitul Hikmah. Yang kedua tentu kita bersyukur ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di dalam lingkaran sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita bertemu dengan Allah, bahkan sampai kita nanti menghadap ilahi Rabbi di yaumil mizan, yaumil hisab ya. Hanya amal ibadah kita dan syafaat dari Rasulullah SAW yang bisa dan mampu menyelamatkan kita. Mudah-mudahan amalan dan juga ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta, para jamaah yang saya hormati, tanpa memperpanjang muqaddimah, izinkan saya mempresentasikan atau menyampaikan sedikit kajian ya. Meskipun mungkin materinya sangat umum dan saya rasa ini teman-teman ya sudah pada tahu dan sudah pada baca ya. Khususnya mengenai tentang kajian kita pada segmen ini adalah mengenai iktikaf ya, iktikaf dan perubahan diri. Para jamaah, para peserta kajian online yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Man dakhalal qabri bila zadin
faka'annama raqibal bahri bila safinatin. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mati dan meninggalkan dunia ini lantas dia masuk kubur tanpa amal ibadah, tanpa bekal menghadap ilahi, maka dia ibaratkan seseorang yang mengharungi lautan yang luas tanpa perahu. Tidak ada orang yang selamat dan tidak ada orang yang mampu ya untuk menyeberangi lautan tanpa alat, tanpa perahu dan tanpa sampan, bahkan tanpa kapal. Ini merupakan ungkapan yang sangat luar biasa dan perlu kita hayati dan kita tadabburi dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita pasti dan pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita bisa dan mampu memanfaatkan kesempatan ini mumpung Ramadan masih ada. Nah, oleh karena itu mari sedikit kita bahas bagaimanakah kita i'tikaf ya. Karena kita tahu sekarang ini kan peraturannya ada PSBB, ada social distancing, ya, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh adanya kegiatan, ya, terutama yang menghimpun masyarakat atau jamaah yang banyak. Nah, inilah perlu kita diskusikan secara umum. Tentu kita sudah tahu bagaimana i'tikaf ya, yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan yang menjadi intinya juga nanti bagaimana kita beriktikaf ya sebagai alternatif ya ketika kita sekarang ini berada di rumah kita masing-masing. Mungkin secara umum teman-teman para peserta yang saya hormati, tentu kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Bahkan bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmah, maghfirah ya, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ya, imanan, penuh dengan keimanannya ya. Jadi penuh dengan keimanan ya, rasa percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan juga pengharapan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan kita kembali fitrah ya, kembali suci sebagaimana kita dilahirkan ya di waktu kita dahulu kala. Para pemirsa, para sahabat, para peserta jamaah Baitul Hikmah yang saya muliakan, Ramadan hendaklah kita jadikan sebagai tempat ya menyempurnakan amalia harian kita. Ya, sehingga bulan ini menjadi bulan yang istimewa yang kita isi dengan amalan-amalan yang istimewa. Salah satu amalan yang istimewa adalah i'tikaf. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, anna Nabi SAW kana ya'takifu ya asyurul awakhir min Ramadan. Bahwasanya ya Rasulullah SAW itu ya, beliau itu senantiasa beriktikaf. Kana ya'takifu ya. Beliau itu i'tikaf ya 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian bahkan Rasulullah SAW juga mengajak kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya agar beriktikaf di dalam masjid. Ini adalah salah satu amal yang istimewa dan utama di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan. Tentu kita tahu bahwa 11 bulan lamanya kita mungkin banyak lupa, banyak berkecimpung dengan noda dan dosa, banyak melakukan maksiat. Maka 1 bulan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka untuk memperbaiki amalan kita, untuk meningkatkan amal saleh kita. Ya, yang mungkin selama ini kita lupa terhadap amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan. Ramadan tahun ini mungkin terasa berat bagi sebagian kaum muslimin. Ya, terasa berat. Ya, mungkin juga teman-teman ya, terutama yang masih ya dalam kondisi perekonomian yang sangat minim ya, yang pekerjaannya harian, yang pendapatannya harian. Mungkin banyak di antara teman-teman kita, ya tetangga-tetangga kita, kaum muslimin di luar sana, mereka itu merasakan Ramadan ini adalah Ramadan yang terberat.
dari sepanjang perjalanan hidup mereka. Namun ingat ya, jamaah yang berbahagia, kenapa? Ini mungkin karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sebuah virus ya yang bernama corona. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau mungkin semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita juga harus faham bahwa ketika kita dihadapkan dengan musibah, segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan itu adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini, meskipun kita dalam keadaan berpuasa, melakukan ibadah Ramadan, di saat ini, di saat yang sama kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona. Mudah-mudahan ini mampu menyadarkan kita, mengingatkan kita dan meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semakin kita terasa berat tantangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar memberikan pahalanya kepada kita. Dan inilah yang kita harapkan nanti. Mudah-mudahan amalan kita, pahala yang kita kumpul, yang kita himpun selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin ingat dengan Allah. Inilah tujuan sebenarnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini memang sangat terasa berbeda. Hal ini bisa kita rasakan ya, tidak adanya tarawih di masjid beramai-ramai, terutama ini yang zona merah gitu ya. Mungkin di sebagian daerah, terutama di kampung saya itu masih ada ya, di pelosok-pelosok negeri itu masih ada jamaah-jamaah tarawih ya, ataupun witir ya, dilakukan secara berjamaah di masjid. Namun kita di daerah Jakarta dan Jabodetabek sekitar itu kan kita dibatasi. Tidak adanya jamaah-jamaah, tidak bolehnya berkumpul-kumpul, dan juga tidak bolehnya ada kajian-kajian ya, dan juga tidak bolehnya ada buka bersama. Dan ini adalah bentuk ya, bentuk ujian juga bagi kita. Dan ini adalah salah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita ya bisa mengendalikan diri kita. Ya, bagaimana kita ya sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i." Minal khaufi, ingat, yang pertama kata Allah dalam Al-Baqarah itu, aku akan menguji kalian ya dengan rasa takut, minal khaufi, dengan rasa takut. Jadi bukan hanya dengan kita rasa lapar, dengan kekurangan harta, tapi juga Allah dengan menguji kita dengan rasa takut. Sekarang orang kemana-mana takut, ya, ke masjid juga banyak yang takut. Sebenarnya kita tidak terlalu takut gitu ya, karena memang ya, udah menjadi aturan dari MUI dan juga pemerintah. Jadi harus kita taati. Sebenarnya apabila kita benar-benar merasakan kedekatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih banyak juga kok ya. Saya melihat beberapa daerah, saya survei masih ada yang sholat berjamaah di masjid, khususnya juga di musola ya. Saya melihat langsung. Nah, tapi ya tentunya kita harus mewaspadai diri kita, jangan sampai diri kita menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, dan juga kita jangan sampai terkena mudarat dari orang lain. La darar wala dirar. Jadi jangan menimbulkan masalah ya, mafsadat kepada orang lain, dan juga jangan sampai ya terkena daripada mafsadat dari orang lain. Baik teman-teman yang berbahagia, namun ingat bahwa sesungguhnya Allah SWT memberikan alternatif buat kita. Sekarang kita bisa ngaji online, kajian online, ya. Yang nggak bisa itu kan bukber online, ya. Bisa juga sih di rumah masing-masing ya. Sama tarawih online nggak bisa itu, ya. Nah, susah. Misalnya saya di sini imam, nanti jamaahnya di Baitul Hikmah, ya nggak bisa, ya. Nah, ini nggak bisa. Tapi ngaji online, ngaji tahsin online, alhamdulillah saya juga hampir setiap hari yang ngikutin kajian tahsin online. Karena di masjid tempat saya itu ada program Ramadan tahsin online ya, dan tadabbur Al-Qur'an online. Jadi alhamdulillah banyak sekali ya manfaatnya sekarang ini teknologi. Jadi luar biasa. Allah SWT berikan musibah, berikan bencana, ujian, dan di sisi yang lain Allah SWT juga berikan solusinya sehingga kita bisa ngaji online. Jadi kita ucapkan alhamdulillah.
Jamaah yang berbahagia, betapa banyaknya saudara-saudara kita ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan saudara-saudara kita nun jauh di sana ya. Ada Palestina yang tidak kunjung selesai sampai sekarang ya. Ada teman saya ya di Palestina itu mengirimkan ya, teman saya di Instagram ya, mengirimkan video dan gambar-gambar ada masyarakat umat Islam yang berpuasa dan berbuka bersama itu di puing-puing rumah mereka yang sudah hancur ya, dibom Israel gitu ya. Itu bayangkan itu, menyedihkan kehidupan mereka. Dan alhamdulillah kita di sini di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama menikmati ya Ramadan bersama keluarga di rumah. Jadi ada hikmahnya stay at home itu ya mungkin agar kita selama ini ya mungkin agar kita lebih dekat dengan keluarga, sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama mantu ya kan, sama cucu. Selama ini mungkin kita banyak ya kesempatan kita yang kita mungkin hanya kita habiskan di luar sana ya, berbuka dengan teman kantor, ya, dengan relasi dengan klien dan juga mungkin kita berbuka di jalan raya karena macet ya kan nggak sempat sampai di rumah. Nah, ternyata hikmah banyak ya diberikan oleh Allah SWT di saat pandemi corona ini. Jamaah yang berbahagia, Ramadan memiliki banyak kemuliaan dan amalan utama ya yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya, mulai dari salat tarawih, salat witir. Alhamdulillah kita bisa salat tarawih, salat witir bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama suami. Bahkan mungkin ini suatu hal ya sangat berharga bagi seorang istri yang mungkin selama ini ya sudah lama merindukan sosok imam yang sebenarnya imam. Karena jarang ya suaminya imam di rumah. Akhirnya sekarang bulan Ramadan ya kesempatan untuk kita menjadi imam yang sebenar-benarnya imam gitu ya ketika kita salat tarawih di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur bisa tahajud bareng, qiyamul lail bareng, ya buka bersama bareng keluarga, ya dan juga bisa santunan duafa ya dengan orang-orang yang sekitar kita, kita peduli dengan tetangga-tetangga kita lirik, ya kita tengok ya tetangga depan, belakang, kiri, kanan, semuanya kita perhatikan. Ya, kalau tidak ada orang yang miskin duafa di sekitar kita, kita cari orang-orang duafa. Alhamdulillah, alhamdulillah saya kemarin itu santunan 3 tempat ya di rumah yatim, di warga sekitar, dan kemudian juga baru saja saya baru selesai santunan bersama teman-teman komunitas di Jombang, BSD, Ciater, dan juga Pamulang. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan-amalan sebenarnya ya, meskipun ada corona, sebenarnya tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Justru dengan adanya corona ini, kita justru lebih banyak ya kesempatan untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama kita. Maka ya namun semua tidaklah ya meskipun tidak bisa dilakukan di masjid ya, namun kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Kita tidak ingin ya ada di antara jamaah ya memang sebenarnya pelarangan ke masjid itu ya sebenarnya ya lebih ketat ya pelarangannya. Ada aturan-aturan yang lebih detail gitu ya. Fatwa-fatwa dari MUI, dari pemerintah. Nah, ada yang bertanya kepada saya, gimana Ustaz? Ini pasar juga ramai ini, gimana ini tempat mall juga gitu ya. Nah, sementara masjid, kenapa kita dilarang? Sebenarnya tidak ada orang yang dilarang ke masjid. Tidak ada yang dilarang untuk azan. Ya, tapi yang dilarang itu beramai-ramai dan berjamaah. Silahkan aja kalau kita ke masjid. Dan terutama nih, para DKM dan para pengurus masjid harus tetap mensyiarkan masjid. Masjid harus dijadikan sentral, ya, sentral untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah di mana-mana kita lihat masjid, termasuk Baitul Hikmah saya lihat juga di Instagramnya sangat aktif dengan berbagi, ya kan? Nah, ini luar biasa. Inilah fungsinya masjid. Di saat-saat pandemi corona ini kita fungsikan masjid sebagai sentral. Ya, termasuk juga ya bagaimana kita memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada. Baik teman-teman yang berbahagia, berikutnya hal yang paling mendasar adalah iktikaf pada 10 terakhir. Kembali lagi kepada materi. 10 terakhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana ya dikatakan tadi bahwa Rasulullah SAW itu ya menganjurkan, memerintahkan kepada kita. Iktikaf itu adalah sunnah. Jadi seandainya pun kita iktikaf, kita harus ingat
Ya, jika tempat kita daerahnya zona merah, maka kita tidak perlu melakukan iktikaf di dalam masjid. Namun seandainya kalau ada DKM, ada masjid atau marbot, ya, atau para petugas-petugas masjid di masjid, itu tidak masalah juga. Karena masjid memang harus hidup, masjid harus ada azan, masjid harus ada yang mengelola. Ya, bukan berarti masjid harus ditutup 100%, ya. Tetap harus dijaga. Tapi jamaah umum itu yang harus kita waspadai dan harus kita wanti-wanti, ya. Maka di dalam iktikaf ini, dalam hal ini tentu kita harus ya perhatikan kondisi daerah kita. Jangan sampai daerah kita yang zonanya merah kita tetap melaksanakan secara berjamaah. Baik, kembali lagi. Bagaimana seorang muslim beriktikaf ya selama bulan Ramadan di saat wabah ini? Ini pertanyaannya. Tentu Allah SWT telah memerintahkan ya beriktikaf itu dan juga Rasulullah SAW. Kalau dalam ayatnya itu kan kita sudah tahu ya bahwa Rasulullah SAW itu dan juga dalam Al-Quran ditegaskan ya bahwa kita diperintahkan untuk beriktikaf. Jadi saking pentingnya gitu, saking pentingnya dan sangat utamanya gitu iktikaf di 10 bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat iktikaf itu merupakan sarana evaluasi diri, muhasabah, ya, memperbaiki diri atau arti yang lain yaitu mengendalikan ya hawa nafsu. Nah, kemudian memperbanyak zikrullah. Inilah sebenarnya ya hakikat iktikaf itu. Nah, seandainya kalau wabah corona sekarang ini ya belum selesai, belum habis, ya berarti kita bisa saja kita lakukan di mana saja. Meskipun ya bukan berarti iktikaf seperti yang di masjid gitu ya. Di rumah kita bisa berzikir, di rumah kita bisa bermuhasabah, apalagi sebagai jamaah yang memiliki rumah yang besar, biasanya ada musola kecil, tempat khusus untuk berjamaah, untuk sholat bersama keluarga. Bisa kita lakukan. Yang namanya berzikir, sholat berjamaah, ya, bermuhasabah bisa kita lakukan di rumah kita. Nah, maka setiap diri hendaklah memikirkan keagungan Allah SWT di rumah kita. Maka rumah yang besar itu, ya, rumah karunia yang Allah SWT titipkan kepada kita, bisa kita gunakan bersama-sama keluarga untuk berzikir kepada Allah SWT. Ya, sehingga kita apa? Sehingga kita semakin dekat dengan Allah, ya. Bukan hanya masjid saja kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga rumah-rumah tempat kita. Baik, kemudian setiap diri hendaklah mensucikan jiwa, nafsunya terhadap kecintaan ya, terhadap dunia. Bersihkan diri kepada nafsu dunia, sehingga selalu terpelihara dari perbuatan dosa. Nah, iktikaf 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan ya. Nah, tentu iktikaf di dalam masjid ya, jika memungkinkan. Namun jika zona merah, maka hendaklah kita lakukan di rumah saja. Meskipun namanya bukan iktikaf ya, seperti yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun ingatlah, ketika kita berniat iktikaf karena Allah SWT, berniat bermuhasabah, berzikir karena Allah SWT, maka Allah SWT akan tetap memberikan pahala bagi kita. Nah, misalnya kita biasa nih, iktikaf, biasa ke masjid ya, tapi karena ada wabah kita terbatas langkahnya. Ya, untuk berjamaah tidak bisa, tarawih tidak bisa, iktikaf di masjid tidak bisa, maka kita lakukan di rumah. Meskipun ini perintahnya tidak ada di rumah ya, karena Allah SWT itu mengatakan akifuna ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi Allah Ta'ala itu mengatakan kita itu ya beriktikaf di masjid. Dan juga demikian kata Rasulullah SAW. Jadi meskipun kita di rumah melakukan zikir seperti yang kita lakukan ketika kita iktikaf di masjid, maka ini juga termasuk ya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Saya berkesimpulan bahwa orang yang tetap melakukan amaliyah di rumahnya seperti amaliyah-amaliyah di masjid, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Karena bukan kita yang tidak ingin ke masjid. Hati kita terpaut ke masjid. Tapi karena ada wabah corona, ya, supaya kita terhindar dari sesuatu yang memudaratkan, dari penyakit, ya, yang menular, maka kita harus di rumah. Dan kemudian segala amalia-amalia kita yang di rumah itu
Ya, ketika kita lakukan seperti amal-amal yang di masjid, maka insya Allah kita yakin